Kota Vatikan merupakan sebuah enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Dengan luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 842 jiwa, negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang diakui secara internasional. Negara ini berbentuk eklesiastik atau monarki sakerdotal yang diperintah oleh uskup Roma, yaitu Paus. Para pejabat tertinggi negara ini semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak kembalinya Paus dari Avignon pada tahun 1377, mereka umumnya tinggal di Istana Apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah Kota Vatikan. Meskipun terkadang juga tinggal di Istana Quirinal di Roma atau di tempat lainnya. Istilah negara Kota Vatikan berbeda dengan tahta suci, namun kadang digunakan secara kolektif. Tahta suci berasal dari kekristenan awal dan merupakan tahta episkopal, yaitu yang utama dari 1,2 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia. Dan sejak awal pendiriannya, memang berada di tempat yang sama, yaitu sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini di sisi lain terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia, yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa-sisa negara gereja, yaitu pada tahun 756 sampai 1870 yang jauh lebih besar dan sebelumnya yang pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, Tahta Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi secara otoritas yang berdaulat atas negara Kota Vatikan. Berikut 6 fakta tentang negara Vatikan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Infois, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Infois. Geografis Vatikan. Kota Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat laut kota Roma, beberapa ratus meter dari Sungai Tiber. Perbatasannya dengan Italia sepanjang 3,2 km yang mengikuti tembok kota yang dahulu dibangun untuk melindungi Paus dari serangan. Total wilayahnya adalah 0,44 km persegi. Selain Kota Vatikan, wilayah Paus juga meliputi beberapa gereja penting, kantor-kantor, dan Castel Gandolfo. Paus adalah kepala negara, sedangkan seorang gubernur mengurusi keperluan sehari-hari. Sejarah Vatikan. Diperkirakan bahwa daerah di kota Roma yang sebelumnya tidak dihuni tersebut sudah selalu dianggap suci, bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus, dan sejak itu tempat ini semakin banyak dihuni. Para paus dalam peran sekuler, mereka mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah-daerah sekitar dan melalui negara-negara paus yang memerintah banyak daerah di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun hingga pertengahan abad ke-18 ketika seluruh Italia dipersatukan. Pada saat itu, daerah negara paus disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Lalu pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasukkan ke dalam wilayah Italia, dan wilayah kekuasaan Paus lebih dikurangi ketika Roma dianeksasi. Namun gereja Katolik Roma tidak menerima hal tersebut dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran. Dan perjanjian tersebut juga dikenal dengan nama Konkordat yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 oleh Kardinal Gaspari yang mewakili Pius XI dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Dan isi utama perjanjian tersebut yaitu diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan Tahta Suci, status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Perjanjian Lateran ini tetap diakui meskipun setelah Perang Dunia Kedua sistem kerajaan Italia berakhir dan berubah menjadi negara republik. Dan pada tahun 1984, perjanjian Konkordat tersebut disesuaikan lagi. Militer dan kepolisian Vatikan. Para paus-paus sebelumnya menyewa tentara bayaran Swiss sebagai bagian tentara Vatikan. Garda Swiss Ripaus diresmikan oleh Paus Julius II pada tanggal 22 Januari 1506 sebagai pengawal pribadi Sri Paus. Mereka juga melaksanakan tugasnya tersebut hingga hari ini. Mereka terdaftar di dalam daftar tahunan kepausan di bagian Tahta Suci dan bukan di bagian negara Vatikan. Pada akhir tahun 2005, Garda Swiss berkekuatan 134 anggota.
Penerimaan anggota baru berdasarkan persetujuan khusus antara Tahta Suci dan negara Swiss, dan terbatas hanya bagi warga negara Swiss yang laki-laki yang beragama Katolik. Garda Palatin adalah garda kemuliaan yang dibubarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1970. Walau Garda Palatin didirikan pada mulanya sebagai kekuatan bersenjata untuk membela negara-negara yang tunduk pada Sri Paus, fungsi-fungsinya di dalam negara Vatikan, seperti juga Garda Kemuliaan, hanya untuk upacara-upacara resmi. Corpo della Gendarmeria berperan sebagai kekuatan kepolisian. Nama lengkapnya adalah Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, yang berarti Korps Polisi Negara Vatikan. Walaupun kadang-kadang mereka dikenal dengan nama julukan Vigilanza, kependekan dari nama mereka sebelumnya. Gendarmeria bertanggung jawab atas ketertiban publik, penegakan hukum, pengendalian massa dan lalu lintas, serta penyelidikan kriminal di Vatikan. Politik Vatikan. Vatikan merupakan sebuah kaukus unik, suatu contoh monarki elektif di mana fungsi kepala negara yaitu Sang Paus tidak diwariskan tetapi dipilih oleh Dewan Kardinal. Para kardinal yang dapat memilih adalah mereka yang berumur di bawah 80 tahun. Pertemuan Dewan Kardinal untuk memilih Paus tersebut disebut konklav dan dilaksanakan di Kapel Sistina. Kata konklav berasal dari bahasa Latin yaitu cum clavis, yang artinya adalah dengan kunci. Maksudnya, merekalah yang memegang kunci pemilihan. Kata cum clavis juga memiliki arti bahwa para kardinal dikunci di Kapel Sistina selama proses pemilihan tersebut. Istilah tahta suci merujuk kepada otoritas, yuridiksi, dan kedaulatan Paus dan para penasehatnya dalam memimpin gereja Katolik Roma. Tahta suci mempunyai hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat tersebut membutuhkan kedutaan besar yang harus berkedudukan di kota Roma karena tidak ada di tempat Vatikan. Dengan demikian, ada sebuah situasi paradoksal di mana Italia mempunyai perwakilan di wilayahnya sendiri. Indonesia juga memiliki perwakilan di Tahta Suci. Vatikan juga merupakan salah satu dari sedikit negara berdaulat yang mempertahankan pengakuan diplomat atas negara Republik Tiongkok di Taiwan. Ekonomi Vatikan. Ekonomi Vatikan cukup unik karena ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Ekonomi Vatikan yang non-komersial tersebut disokong dengan sumbangan dari para umat Katolik seluruh dunia. Penjualan perangko, koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum-museum, iuran perpustakaan, sokongan dari Italia, sokongan dari Prancis, bea masuk turis, visa turis, album rohani gereja, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan belangko, serta festival seni. Demografi Vatikan. Hampir semua 890 warga Vatikan tinggal di dalam tembok kota Vatikan. Mereka termasuk rohaniawan, rohaniawati, serta garda Swiss. Warga Vatikan adalah 100% beragama Katolik. Bahasa resmi dari Vatikan adalah bahasa Latin, tetapi bahasa Italia lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Negara di dalam negara. Vatikan memang negara unik dibanding dengan negara lainnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar kalian di bawah dan ikuti terus video-video dari Invoice.